Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat. Teman-teman, kalian selalu sehat ya, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, kebahagiaan, serta kesuksesan. Yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang bisnisnya dalam kemunduran segera bangkit lagi, segera sukses, dan yang sedang menunggu momongan segera mendapatkan momongan, yang sedang dalam kesulitan belum mendapatkan jodoh segera berjodoh, yang sedang tertimpa masalah hutang segera lunas hutangnya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak untuk kalian. Dengan partisipasi kalian, alhamdulillah channel ini bisa berkembang dan terus bisa bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga yang sudah datang ke rumah saya, yang sudah memberikan rezekinya, menitipkan rezekinya kepada saya. Alhamdulillah Jumat berkah tidak terputus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini bukan saya sombong loh ya, ini saya ingin memberikan dan membagi kebahagiaan gitu teman. Jadi doanya tidak berhenti di saya, tapi dengan didoakan orang banyak, insya Allah akan cepat terkabul permohonannya. Amin amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Teman-teman tahu tidak, kemarin tuh saya tuh ke itu teman-teman, kemana, Gunung Tidar, ke tempatnya Syekh Subakir teman-teman. Allahu Akbar teman-teman. Kalian tahu tidak, saya tuh mau pingsan, udah badan segede gajah kayak gini, gemuk, harus mendaki sekitar 576 anak tangga. Halah wes luar biasa, pokoknya luar biasa. Apa namanya, ngos-ngosan, nafas mau putus. Allahu Akbar. Saya tuh sampai, ya Allah, ke Gunung Tidar aja seperti ini, apalagi ke Gunung Lawu, saya bilang. Terus sekitar jam 1 itu saya naik teman-teman. Jam 1 apa jam 2 ya teman-teman, pokoknya jam 1 kayaknya. Jam 1 saya naik, saya tuh udah berpikir, alah gak bakalan kuat ini kan, gak bakalan kuat nih saya nanjak sebanyak itu. Saya udah amang-amangan teman-teman. Sebenarnya saya ke Gunung Tidar ini kan tadinya kan hanya sukma saya yang ke sana ya teman-teman. Terus banyak tuh bilang gini, yo kamu harus ngelakoni karena anakmu sudah mau umur 9 tahun. Karena putra ini mau 9 tahun, jadi saya harus napak tilas gitu loh teman-teman. Ya terpaksa saya harus jalan teman-teman. Saya jualan dari lantai bawah itu, saya sudah bismillah, kuat enggak ya, kuat enggak ya. Terus saya tuh ngomong sama yang gini, yang kenapa sih yang saya harus naik gitu, kan bisa saya pergi sama Eyang, kata baik. Eyang itu bilangnya apa teman-teman, lah kamu itu lo enak kata gitu. Lah kamu tuh enak, coba bayangkan dulu waktu saya belum ada tangga, belum ada apa namanya, saat tanahnya masih licin, masih hutan belantara. Bayangkan waktu itu saya harus di atas katanya gitu. Allahu Akbar. Aduh baik kayak gitu. Aduh memang harus nampak tilas tuh ya Allah teman-teman. Makanya saya ini mau ngurusin badan teman-teman, tahu nggak? Aduh tapi gimana ya, mau jalan nggak bisa, karena tamu dari pagi, kadang jam 6 tuh udah ada tamu. Aduh ya, tapi alhamdulillah teman-teman bisa nolong tuh. Walaupun saya sebenarnya tidak mengharapkan imbalan, cuman ya kalau dikasih rezekinya saya bisa ngasih ke orang lain. Saya akhirnya naik teman-teman, naik ya setahap demi setahap sampai ke atas. Dan pas saya sampai di makamnya Syekh Subakir itu kan, saya mau ke Eyang Ismoyo. Ke Eyang Ismoyo kan di paling atas ya teman-teman, Semar itu loh. Sama juru kuncinya itu dibilang gini, Bu,
sebenarnya dari bawah itu sudah dikasih tahu sama yang punya warung itu, kayaknya sudah tidak boleh masuk ya Bu, soalnya ada acara akmil katanya gitu. Sudah ada acara akmil ya Bu, tidak boleh masuk. Terus saya bilang, ya Allah, lu udah sampai sini kok masa tidak boleh masuk, saya bilang gitu. Yang harus bisa masuk yang, saya bilang gitu. Udah sampai sini, bayangin aja udah sampai tengah-tengah loh teman-teman, masa nggak boleh masuk, masa suruh turun lagi. Terus akhirnya saya minta sama, yang harus bisa masuk, saya enggak, kalau enggak boleh masuk gimana, saya bilang gitu. Sama yang saya sedikit marah sama yang. Terus akhirnya sampai di itunya Syekh Subagir itu teman-teman. Nah itu makomnya Syekh Subagir itu ada juru kuncinya. Bu sudah tidak bisa masuk ini. Bisa lah mas, masa tidak bisa masuk, saya sudah sampai sini loh mas, gak kasihan sama saya bilang gitu. Akhirnya salah satu juru kunci naik ke atas dulu, laporan sama yang akmil itu loh teman-teman, acara akmil itu. Terus turun lagi, oh alhamdulillah Bu boleh masuk tapi cuma sampai jam 2 ya. Wah saya langsung naik teman-teman, saya buru-buru naik. Ya ngos-ngosan teman-teman, ngos-ngosan walaupun itu jalannya landai, tapi itu kan sebenarnya itu nyanjak ya. Ngos-ngosan teman-teman, saya sampai situ ngos-ngosan. Tar dulu, saya duduk dulu. Banyak tentara di situ kan, dari akademi militer tuh. Saya bilang, ada bapak-bapak tuh bilang gini, tentara tuh, Bu, Masya Allah Bu, bisa naik sampai atas Bu. Alah Pak, ini juga terpaksa, saya bilang gitu. Saya juga terpaksa Pak, sebenarnya tidak mau Pak, saya bilang. Tapi luar biasa loh Bu, sampai gemuk kayak gitu, bisa naik ke atas gitu. Terus akhirnya kita ke makom. Saya tuh udah gini teman-teman. Saya istirahat dulu ya Pak, boleh nggih? Oh nggih, boleh, monggo Bu, minum-minum dulu loh. Wah ibunya semangat sekali itu yang orang tentara tuh. Terus saya kan bilang sama gini, yang kalau memang kedatangan saya ini berkenan, yang Semar, yang Purboyo berkenan dengan kedatangan saya, berikan tanda kan gitu teman-teman. Akhirnya eyangnya tuh nggak jawab kan, terus saya tuh jalan kaki. Saya kan bilang, yang kalau misalnya berkenan tolong berikan tanda ya yang, jatuhkan daun-daun dari atas untuk biar saya keanginan, saya sumuk, saya bilang gitu. Saya tuh gerah yang. Nah udah gitu, itu udah bobios teman-teman, baju saya tuh udah basah. Akhirnya kan saya jalan ke yang pohon besar itu kan ada Pangeran Purboyo ya. Itu pohon ringin itu teman-teman langsung piu gitu, wah angin tuh bus gitu, daunnya tuh pada jatuh semua. Saya tuh sampai nggak sadar sampai gini, gitu. Terus diketawain sama bapaknya tentara, aduh kayak film India gitu. Saking sumonya tuh kak seger gitu loh teman-teman, seger kayak gitu. Itu daun tuh udah di atas kepala semua teman-teman. Terus bapaknya yang Akmal tuh bilang gini, pelatihnya Akmal tuh bilang, alah kayak film India kata gitu. Aduh seger Pak, ada angin Pak, saya bilang itu. Oh iya Bu, monggo Bu. Dilanjut ya. Oh iya Pak, saya akhirnya ke itu makomnya Simbah Semar itu loh teman-temannya, ada kucuknya kuning itu loh. Ada fotonya nanti saya itu. Nah di situ itu saya berdoa teman-teman. Saya memang mendoakan untuk putra, karena putra kan sebentar lagi mau disunat, dan yang berpesan putra itu disunat ketika umur 7, 9 atau 11. Makanya saya pilih angka 9 karena 9 itu kan angka terbesar kayak gitu. Akhirnya setelah itu teman-teman ini saya tuh berdoa di situ. Yang Semar tuh saya bilang, yang
kalau kedatangan saya ini, saya dimanapun tempat saya tuh selalu minta tanda. Kalau yang ini berkenan, tolong berikan tanda yang terus itu eyangnya tuh ngasih tanda tuh semut itu datang banyak banget. Nggak tahu semut itu datangnya dari mana tuh banyak banget teman-teman. Banyak teman terus Allah Akbar yang terima kasih banyak yang sudah mengabulkan permohonan saya. Terus setelah itu saya keluar kan teman-teman, karena harus buru-buru kan, karena yang Akmil ini kan sudah mau mulai acaranya. Juru kuncinya itu bilang gini, bu masih lama enggak tersedang enggak, karena Akmil sudah mau itu loh bu, mau acara katanya, kita disuruh turun. Oh J mas turun, kita turun tuh teman-teman, ada rombongan dari bawah tuh rombongan. Mau naik sudah tidak bisa, sudah dikunci, pintunya sudah dikunci, tidak boleh ada yang naik lagi karena acara aku sudah mau dimulai. Turunlah saya ke makomnya yang saya Subagel. Di situ tuh saya mohon petunjuk teman-teman. Saya mau petunjuk gini, yang berikan tanda kepada saya kalau misalnya saya bisa jadi orang yang kaya dan punya harta banyak, tolong berikan petunjuk dengan jatuhkan pohon pinus, apapun dari pinus ini jatuh ke pangkuan saya. Sudah berdoa lama, nggak itu tuh, nggak dijatuhin. Berarti yang sebagian itu nggak rindu saya jadi orang kaya. Mungkin dia tuh mungkin nggak rindu saya jadi orang kaya teman-teman. Memang saya nggak mungkin jadi orang kaya, karena kalau saya punya rezeki itu saya selalu bagi gitu loh teman-teman. Aduh, saya bilang baik orang ajar, orang kristen, aku jadi wong sugih ya. Terus saya cerita sama Gus Soleh itu, saya bilang Gus Soleh, kan saya pergi sama Gus Soleh, sama Gus, Mbak dapat maksud apa? Baik loh Pak, Gus kurang ajar. Orang saya minta kaya lu gak dikasih kaya gitu. Terus Gus Soleh itu ketawa. Nah gimana mau kaya, orang punya duit aja ribut lah lembagi gitu. Udah gitu teman-teman, kan turunnya ya, namanya orang gemuk itu kan takut kejelungup ya teman-teman, takut kejelungup kan. Akhirnya satu tuh turun pelan-pelan, saya bilang Gus istirahat dulu ya Gus. Iya sama nyanyinya, Gus istirahat dulu ya Gus. Ya silakan Mbak, silakan. Jadi satu anak tangga istirahat, satu anak tangga istirahat, satu silakan. Berkhayalnya gini loh teman-teman, kok nggak ada eskalator ataupun prosotan gitu. Kan jadi enak nih, turun kan tinggal serut gitu kan ke bawah kan, nggak terus rekoso gitu. Terus ingat lagi kata yang gitu, saya bercanda sama Gus Ray, Gus mungkin kalau saya ngomong eyangnya mungkin bilang gini ya Gus, iki memang kurang ajar, terus gari penak wae kakean pola, kakean iyik gitu. Wis duwe tangga terus kowe gocekane jek kakean cerewet, mungkin banyak bilang gitu ya Gus. Gus Soleh ini ketawa ngekek aja. Lah lagian lho Mbak sampean ki ada-ada aja gitu. Ya kan maksudnya kalau ada tangga perusahaan seret kan gitu kayak tak ya teman-teman turunnya, jadi gak usah pakai anak tangga gitu loh teman-teman. Sudah gitu sampai di bawah tuh alhamdulillah, saya bilang luar biasa, saya bilang alhamdulillah. Terus saya pulangan, setelah itu kan saya ke Parangkusumo ya, sebelum pulang itu saya ke Parangkusumo ketemu Nyai Ratu dan saya diperlihatkan dua hal. Saya ketemu sama sesuatu di Alas Puro, di Parangkusumo itu. Videonya belum saya upload, nanti saya upload belakangan biar penasaran ya. Gitu teman-teman, itu sekelumit cerita saya waktu di Gunung Tidar. Jadi
doakan saya bisa kurus ya teman-teman, biar bisa kurus, bisa naik ke Gunung Lawu gitu. Allah ya Akbar, ya Allah. Oke teman-teman, ini saya pakai daster. Soalnya ini kan tag videonya kan malam, sudah tidak ada orang, dan waktunya saya mau doa di kamar, jadi pakai daster. Ya, mohon maaf ya kalau ada kurang-kurangnya. Kalau ada salah kata juga dimaafin. Namanya orang tua ya, orang tua dan amatiran bikin videonya, jadi dimaafin ya teman-teman. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kalian, sehat buat kalian, segera momong anak, segera berjodoh, dan segera dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Yang WA-nya belum dibales, maaf ya, maafin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.